Pernah sadar gak sih, di balik hal-hal simpel kayak nyalain lampu atau setiap tetes bensin di mobil kita, ada sebuah sistem tersembunyi yang kerja nonstop. Sistem ini tuh kayak otak tak terlihat yang ngejalanin dunia modern kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia di balik sistem kontrol yang ada di mana-mana ini. Oke, kita mulai dari sesuatu yang kita semua pasti pernah lakuin. Kalian mau mandi air hangat. Gimana caranya dapat suhu yang pas? Pasti kalian puter keran, rasain airnya, terus setel lagi dikit-dikit. Kedengerannya gampang banget kan? Nah, ternyata proses intuitif ini tuh miniatur sempurna dari sistem kontrol industri yang paling canggih sekalipun. Diagram ini kelihatannya mungkin agak teknis ya, tapi ini sebenarnya cerminan dari apa yang kalian lakuin setiap hari. Waktu ngatur air mandi, tanpa sadar kalian itu lagi ngejalanin sebuah lingkaran kontrol yang super efisien. Kalian bukan cuma pengguna, tapi kalian itu otaknya, sensornya, sekaligus aktuatornya. Semuanya jadi satu. Prosesnya itu punya 3 langkah utama. Pertama, merasakan. Tangan kalian jadi sensornya, ngirim data suhu. Kedua, membandingkan. Otak kalian itu prosesornya, yang bandingin suhu sekarang sama suhu ideal yang kalian mau. Dan ketiga, memperbaiki. Tangan kalian yang satu lagi jadi aktuatornya, yang nyetel keran buat ngurangin kesalahannya. Siklus umpan balik ini jalan terus sampai suhu yang dirasain sama persis dengan yang diinginkan. Oke, sekarang kita udah paham ya analogi sederhananya. Yuk kita beralih ke konsep yang lebih formal. Kita bakal masuk ke dunia instrumentasi dan pengendalian otomatis. Jadi, apa sih instrumentasi itu? Gampangnya, ini tuh seni dan ilmu tentang gimana caranya kita pakai alat buat ngukur dan ngendaliin sebuah proses biar mencapai target spesifik. Nah, target inilah yang dalam bahasa teknisnya disebut set point. Intinya sih, ini versi otomatis dari apa yang kalian lakuin sama air mandi tadi. Sistem instrumentasi itu punya 3 fungsi utama. Pengukuran. Ini soal tahu apa yang lagi terjadi. Persis kayak tangan kalian yang ngerasain suhu air. Analisis. Ini pas sistemnya ngevaluasi informasi itu. Kayak otak kalian mikir, udah pas belum ya? Dan pengendalian, yaitu tindakan yang diambil buat benerin. Merasakan, membandingkan, memperbaiki. Sama persis kan? Terus kenapa ini semua penting banget? Oh, dampaknya gede banget. Kontrol yang presisi itu artinya kualitas produk jadi lebih bagus. Bahan baku nggak banyak kebuang, jadi ongkos produksi bisa lebih rendah. Tapi yang jauh lebih penting lagi, ini soal keselamatan. Sistem inilah yang mencegah reaktor kimia meledak atau pabrik ngebuang polusi berbahaya. Mereka ini ibaratnya penjaga tersembunyi di dunia industri. Sistem canggih kayak gini tuh nggak muncul dalam semalam. Seperti teknologi lainnya, sistem kontrol juga berevolusi dari waktu ke waktu. Yuk kita lihat perjalanannya. Dulu banget semuanya itu serba manual, bergantung penuh sama manusia. Bayangin aja, ada operator pabrik yang kerjaannya seharian cuma ngeliatin termometer, terus muter-muter katup. Ya, sistemnya jalan sih, tapi rentan banget sama yang namanya capek, salah, dan gak konsisten. Lalu masuklah kita ke era otomatisasi awal. Mesin mulai ngambil alih kerjaan yang gitu-gitu aja. Ada alat-alat pintar pakai tenaga tekanan udara, disebut pneumatik, yang sekarang bisa ngerasain perubahan dan nyetel katup sendiri. Peran manusia jadi geser, dari yang tadinya pekerja jadi pengawas. Mereka yang tentuin targetnya, mesin yang kerja keras buat nyampe sana. Dan sampailah kita di zaman sekarang, era komputerisasi. Satu prosesor pusat jadi semacam otak super yang bisa ngawasin ratusan bahkan ribuan variabel sekaligus. Dia bisa bikin penyesuaian dalam hitungan sepersekian detik, jauh banget di atas kemampuan manusia manapun. Inilah yang bikin pabrik-pabrik modern kita bisa jadi sekompleks sekarang. Tapi supaya sistem otomatis ini bisa kerja, dia kan butuh indera. Disinilah peran sensor jadi penting banget. Yuk kita selami gimana caranya mesin melihat dan merasakan dunia di sekitarnya. Intinya simpel banget, sensor itu penerjemah. Tugasnya ngambil variabel fisik kayak suhu, tekanan, atau level cairan, dan ngubah itu jadi bahasa yang dimengerti komputer, sinyal listrik. Tanpa sensor yang andal, sistem kontrol secanggih apapun bakal buta total. Nah, salah satu sifat yang paling dicari dari sebuah sensor itu namanya linearitas. Maksudnya, artinya, responsnya itu bisa ditebak. Kalau suhunya naik 10 derajat, output listriknya juga bakal naik dengan porsi yang sama dan konsisten. Hubungan yang lurus dan gampang ditebak ini bikin sistemnya jadi jauh lebih simpel dan bisa diandalin.
Coba lihat deh, grafik yang kiri ini nunjukin respons linier yang sempurna. Garisnya lurus, rapi, tiap kenaikan input, outputnya juga naik secara proporsional. Nah, yang kanan ini responsnya non-linier. Bukan berarti jelek ya, tapi ini bikin perhitungan sistem kontrolnya jadi lebih rumit, karena hubungannya udah nggak sesederhana itu lagi. Coba bayangin ngukur suhu air yang berubah cepet banget pakai termometer raksa yang jadul. Nggak bakal kekejar kan? Raksanya itu butuh waktu buat memuai atau menyusut. Nah, inilah yang disebut waktu respons. Seberapa cepat sensor bisa nanggepin perubahan. Jadi buat proses yang perubahannya cepat, ya kita butuh sensor yang responsnya kilat juga. Oke, sensor yang cepat dan linear itu penting, tapi semua itu percuma kalau data yang dikasih salah. Makanya, kita harus banget ngomongin dua konsep yang sering banget ketuker, akurasi dan presisi. Akurasi sama presisi ini sering banget dianggap sama, padahal beda banget. Akurasi itu soal seberapa benar ukuran kalian. Kalau presisi itu soal seberapa konsisten kalian bisa dapat hasil yang sama berulang-ulang. Dua-duanya penting, tapi buat alasan yang berbeda. Analogi target tembak ini ngejelasinnya pas banget. Coba lihat target yang kanan. Tembakannya presisi, ngumpul di satu titik, tapi nggak akurat karena jauh dari tengah sasaran. Artinya, kalian konsisten, tapi konsisten salah. Nah, target yang kiri ini yang kita mau. Akurat sekaligus presisi. Poin pentingnya ini, kalian bisa presisi tanpa akurat, tapi nggak akan bisa benar-benar akurat kalau nggak presisi. Kesalahan kayak gini seringnya datang dari kalibrasi yang nggak benar. Garis merah di grafik ini nunjukin penyimpangannya. Kesalahan 0 itu ibarat timbangan yang awalnya nggak di angka 0. Jadi semua hasil timbangan kalian bakal geser. Kalau kesalahan rentang artinya skalanya yang ngaco. Makin jauh kalian ngukur, makin gede juga salahnya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, dari ngatur air mandi sampai ngoperasiin kilang minyak raksasa, prinsip dasarnya itu ya sama aja. Ukur, bandingkan, dan perbaiki. Sistem-sistem inilah yang jadi pahlawan tanpa tanda jasa di dunia modern kita. Dan mereka ini nggak pernah tidur, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sistem kontrol otomatis ini kerja tanpa henti di belakang layar. Mastiin semuanya jalan sesuai rencana, ngejaga kita tetap aman, dan ya, bikin hidup kita jadi lebih baik. Jadi, nanti pas kalian lanjutin aktivitas, coba diperhatiin sekeliling. Waktu AC nyala, atau pas lampu merah ngatur lalu lintas, coba pikirin deh, sistem kontrol tak terlihat apa aja sih yang lagi kerja sekarang buat bikin hidup kalian lebih gampang dan aman? Kalian mungkin bakal kaget nemuin berapa banyak keajaiban tersembunyi yang ada di sekitar kita.